ke diri Anda. Jadi tulis saja semuanya. Apakah nanti orang tersebut mau atau tidak, tertarik atau tidak, itu urusan nanti. Biarkan mereka yang memutuskan, jangan Anda yang memutuskan. Oleh karena itu, tulislah sebanyak mungkin daftar nama Anda. Nah, menurut hukum rata-rata, statistikanya, setiap orang di dunia ini bisa menulis minimal 50 orang yang telah dia kenal dalam waktu 15 menit. Termasuk Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda juga bisa mencobanya. Coba beri waktu diri Anda 15 menit, lalu Anda tulis sebebas-bebasnya, seacak mungkin semua orang yang Anda kenal dalam waktu 15 menit. Saya yakin Anda akan mampu menulis sejumlah 50 orang dalam waktu 15 menit. Nah, sekarang coba Anda bayangkan 50 orang yang telah Anda tulis, lalu Anda beri waktu 15 menit lagi. Sudah berapa daftar nama yang akan tercipta dan berapa besar potensinya dalam jaringan Anda? Ya, dibutuhkan latihan hanya 15 menit saja untuk menuliskan daftar nama. Nah, saya akan memberikan di bawah ini lingkungan-lingkungan yang bisa Anda ambil sebagai daftar nama Anda. Ya, lingkungan ini secara garis besar akan mewakili lingkungan di mana Anda berada. Yang pertama, keluarga Anda. Mungkin dari keluarga Anda bisa terdiri dari sejumlah ratusan orang. Saudara sekandung, saudara sepupu, saudara ipar, saudara dari ayah, saudara dari ibu. Mungkin kalau di Jawa Anda saling menghadiri perkumpulan kerabat atau biasanya pertemuan rah yang kadang-kadang bisa dihadiri lebih dari 100 orang. Anda bisa mengambil daftar nama absennya dan ini merupakan daftar nama Anda. Mungkin Anda bisa menjadi diamond dari daftar nama keluarga Anda tersebut. Yang kedua, rekan-rekan sekerja. Ya, rekan-rekan sekerja Anda. Mungkin Anda bekerja di sebuah instansi. Berapa jumlah karyawan di lingkungan itu? Banyak sekali. Atau Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional di mana karyawannya terdiri dari ratusan bahkan ribuan orang. Ya. Memang dalam sesi ini kita akan belajar menulis daftar nama sebanyak-banyaknya. Jadi Anda akan tahu betapa besar potensi dari sebuah daftar nama. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, rekan-rekan seprofesi Anda. Mungkin Anda berprofesi sebagai seorang petani. Berapa jumlah rekan Anda yang juga berprofesi sebagai petani? Mungkin Anda sebagai peternak, petambak, guru, pengacara, dokter, perawat, penyuluh lapangan, penyuluh masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Lingkungan yang keempat, teman-teman sekolah Anda atau mungkin teman-teman mahasiswa. Banyak sekali yang bisa Anda tulis di sana. Ya. Mungkin Anda masih ingat teman Anda di SD, mungkin Anda masih ingat teman Anda di SMP, SMA, waktu kuliah, dan lain sebagainya. Lingkungan yang kelima, teman sehobi Anda. Ya, siapa dari Anda yang mungkin hobinya nonton film? Anda tentunya mempunyai teman yang hobinya nonton film. Anda yang hobinya memancing, mungkin Anda sering mengajak teman yang hobinya memancing, hobi berburu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan yang keenam, teman-teman dalam kegiatan olahraga, sepak bola atau misalkan, atau olahraga yang lainnya, ya, badminton, mungkin renang, ya. Banyak sekali yang bisa Anda tulis, ya, di lingkungan teman-teman kegiatan olahraga Anda. Ya. Lingkungan yang ketujuh, tetangga-tetangga Anda. Ya, satu RW, satu RT, satu pedesaan, ya, itu juga merupakan lingkungan tersendiri. Ya, lingkungan yang delapan, teman-teman seorganisasi Anda. Mungkin Anda terlibat dalam organisasi sosial. Berapa jumlah teman Anda? Organisasi keagamaan, mungkin Anda sering pengajian, menjadi pengurus di sebuah perkumpulan pengajian. Mungkin ikut dalam organisasi partai politik. Nah, besar sekali itu, banyak orang-orang yang bisa Anda tulis di situ. Ya, dari mulai sekretarisnya, dari mulai humas-humasnya dan lain sebagainya. Berapa jumlah orang yang Anda kenal dalam lingkungan tersebut? Ya. Lingkungan yang ke-9, rekan-rekan di bisnis Anda. Berapa banyak nama-nama yang berhubungan dengan bisnis Anda? Nah, Anda bisa menulis daftar nama dari 9 sumber lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Anda sudah bisa sukses dengan bermodalkan 100 daftar nama. Tapi alangkah baiknya jika Anda bisa membuat lebih banyak lagi. Kalau Anda mempunyai daftar nama dengan jumlah yang sedikit, itu memberikan pengaruh psikologis kepada Anda pada saat Anda mengundang orang. Misalkan Anda hanya mempunyai 10 daftar nama, maka saat mengundang pun Anda seakan-akan butuh banget dengan kehadiran dia, hingga merayu-rayu mereka supaya mereka datang ke presentasi. Ayo dong, datang ke rumah saya, bagus sekali deh peluang bisnis ini. Wah, rugi sekali kalau kamu nggak ikut. Oke ya, kamu datanglah, dan lain sebagainya. Dengan segala macam rayuan yang seolah-olah Anda butuh banget kehadiran mereka. Tapi kalau Anda mempunyai daftar nama ratusan hingga mungkin ribuan daftar nama,
sikap Anda dalam mengundang pasti akan berbeda. Ya, kalau mau datang, ya sudah. Kalau nggak mau datang, ya sudah. Yang lain masih banyak yang belum Anda undang. Ya, jadi itu sikap yang terbaik ketika Anda mengundang. Artinya daftar nama bukan hanya sebagai cara yang sistematis untuk mengenalkan bisnis ini kepada mereka, tetapi daftar nama juga merupakan sumber motivasi Anda. Semakin banyak daftar nama yang Anda miliki, semakin tinggi pula motivasi yang ada dalam diri Anda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa aktivitas membuat daftar nama inilah bukan merupakan suatu proyek 1 jam atau 1 hari, tetapi proyek yang terus-menerus Anda lakukan untuk menambah jumlah daftar nama Anda. Anda bisa menambah jumlah menjadi 200 daftar nama jika Anda betul-betul menggali dari profesi-profesi, dari lingkungan-lingkungan yang mungkin akan saya tambahkan, yang akan saya sebutkan secara cepat berikut ini. Ya, mungkin dengan menyebutkan profesi-profesi ini, Anda kemudian akan ingat salah satu rekan Anda yang berhubungan dengan profesi tersebut. Ada banyak profesi yang akan saya sebutkan. Misalkan kenalan Anda yang sedang pernah belajar di luar negeri, psikolog, dokter, pengacara, salesman, ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan bank, banyak sekali karyawan bank, bagian teller, satpam, pemasaran supervisi bagian kredit, ya, angkatan bersenjata. Ya, Anda mungkin punya saudara yang sekarang bertugas sebagai seorang angkatan bersenjata, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, purnawirawan, wakil rakyat, dari mulai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, mantan lurah, pegawai negeri yang berada di lingkungan departemen. Ini banyak sekali, misalkan Pemda, Departemen Kependudukan, ya, dan catatan sipil, transmigrasi, pariwisata, perhubungan, BKKBN, BAKN, KUA, koperasi, ya, BPKP, BPPT, Bulog, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, Sekretaris Negara, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Dinas Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, Pegadaian, Perusahaan Listrik, Perangkat Desa, Biro Statistik, Departemen Keuangan, Pengadilan, Pertambangan, Sosial, Tenaga Kerja, atau kalau Anda lebih lengkap lagi, Anda bisa melihat di buku kuning, buku telepon, ya. Di sana ada banyak sekali daftar departemen yang bisa Anda gunakan untuk mengingat-ingat teman atau saudara Anda atau rekan Anda yang bekerja di sana. Ya, masih banyak lagi, pemilik toko, pemilik wartel, pedagang, pemilik hulir padi, dokter hewan, bidan, tabib yang sering menyembuhkan orang sakit, konsultan, wartawan, pedagang bakso, pegawai asuransi, ya, tuan tanah yang ada di desa Anda, pemilik bengkel, pelatih olahraga, peternak ayam, ya, ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, peternak ikan, banyak sekali, ya. Petani sayur mayur, ya, petani sayur mayur dari mulai kubis, tomat, cabai dan lain sebagainya, petani padi, ya, pedagang, pencatat meteran air, pencatat meteran listrik Anda dan sebagainya. Jadi perhatikan lingkungan Anda yang sekecil-kecilnya, Anda tidak akan pernah kehabisan daftar nama. Ya, saya kira masih banyak sekali daftar nama yang bisa Anda tulis, ya. Perawat misalkan saja, kemudian tukang pijet, kemudian mungkin jutawan, ya. Mungkin Anda kira seorang jutawan sudah tidak lagi memerlukan bisnis ini, ya. Saya pikir dan saya lihat banyak sekali mereka yang sudah mapan dari sisi keuangan, tetapi justru semangat sekali setelah melihat konsep bisnis ini, ya. Mungkin dari sisi visi misi perusahaannya dan lain sebagainya. Anggota DPR misalkan yang mungkin Anda kenal, ya. Sekarang banyak sekali partai politik, ya, bisa Anda catat lagi. Mungkin dari sekian banyak partai politik ada yang bisa Anda kenal, lalu Anda tulis dalam daftar nama. Kemudian juga anggota multi level lain, anggota distributor multi level lain, ya, mungkin saja dia bisa Anda prospek, ya. Anda tulis daftar namanya, Anda tulis namanya dalam daftar nama Anda. Ya, banyak sekali yang bisa Anda lakukan untuk selalu menambah daftar nama Anda. Nah, ada yang masih merasa kurang? Nah, saya pikir apa-apa yang tadi saya sebutkan tadi bisa Anda gunakan untuk melatih setiap harinya untuk terus menambah daftar nama Anda. Nah, jika Anda merasa masih kurang, kita masuk latihan berikutnya. Nah, sekarang latihan berikutnya adalah coba Anda duduk bersama dengan daftar nama Anda. Dari daftar nama yang Anda tulis, mungkinkah Anda kenal saudaranya? Mungkinkah Anda kenal orang tuanya? Mungkinkah Anda kenal teman-temannya? Itu bisa untuk menambah daftar nama Anda. Ya, kenal nggak saya dengan adiknya? Kenal nggak saya dengan kakaknya? Kenal nggak saya dengan teman-temannya yang waktu kita ke rumah dulu pernah bertemu dan lain sebagainya?
Nah, saya yakin banyak sekali di antara Anda yang tidak melakukannya. Misalkan saja Anda menulis satu nama, si Joko misalkan. Ya, pasti ada yang tidak menulis adiknya atau kakaknya. Padahal Anda kenal dengan adiknya atau kakaknya. Nah, kenapa tidak ditulis? Karena kadang-kadang Anda berpikir, toh kalau si Jokonya sudah bergabung nantinya, toh akan mengundang adiknya atau kakaknya. Nah, pasti itu yang terjadi. Tetapi masalahnya sekarang, jika seandainya si Joko itu Anda prospek, Anda presentasi tapi tidak tertarik, saya yakin Anda tidak akan mungkin menghubungi kakaknya atau mungkin menghubungi adiknya. Kenapa demikian? Karena kakaknya si Joko dan adiknya si Joko tidak ada dalam daftar nama Anda. Yang terjadi, nama itu hilang, adik dan kakaknya juga hilang juga dalam daftar nama Anda. Nah, jadi ini merupakan suatu latihan di mana masing-masing nama dalam daftar nama itu merupakan suatu lingkungan tersendiri. Dia juga mempunyai lingkungan yang berbeda dengan daftar nama yang lain. Jadi sebisa mungkin Anda menulis daftar nama sebanyak-banyaknya. Ya, paling-paling dia menolak. Ya, kalau dia menolak, ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalkan dia bergabung dengan orang lain, tidak masalah. Ya, setelah Anda presentasi menolak Anda tapi dia bergabung dengan orang lain, tidak masalah. Tetapi yang terjadi masalah adalah ketika Anda tidak jadi menulis, ternyata suatu saat ketemu dia sebagai seorang diamond. Wah, itu namanya menyesal seumur hidup Anda. Dan kesalahan itu ada pada diri Anda. Nah, jadi benar-benar daftar nama ini merupakan modal dari Anda. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat serius sekali dalam kegiatan bisnis ini. Oke ya. Jadi dalam menulis daftar nama nggak perlu pilih-pilih, dan Anda tidak perlu berpikir bahwa orang itu masih ada di luar kota, mungkin masih berada jauh di luar negeri, atau mungkin Anda belum tahu di mana alamatnya, tetapi Anda sudah ingat namanya tapi alamatnya Anda tahu. Tidak masalah. Suatu saat Anda bisa melacaknya, menanyakan sesuatu tempat tinggalnya, mungkin dengan teman-teman yang nanti akan Anda temui. Ya, misalkan si Budi sekarang di mana ya? Saya dulu dia teman belajar saya. Ya, Anda bisa tanyakan dengan lingkungannya yang mungkin dia tahu alamatnya, dan suatu saat Anda bisa menghubunginya. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa daftar nama itu bukan proyek satu malam, tetapi proyek atau kegiatan yang Anda lakukan terus-menerus. Ya, step berikutnya adalah setelah Anda membuat daftar nama, tentunya Anda harus melengkapinya dengan alamatnya dan nomor teleponnya. Dan mungkin pada saat itu Anda tidak tahu. Ya, pada hari-hari berikutnya Anda harus bisa melacak nama, alamat dan nomor teleponnya. Oleh karena itu makanya daftar nama adalah merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus Anda lakukan untuk melengkapi. Karena Anda menanyakan alamat dan menanyakan nomor teleponnya, itu juga merupakan salah satu kegiatan dari bagian kegiatan membuat daftar nama. Nah, setelah Anda mempunyai daftar nama, dari ratusan daftar nama itu terus terang memang akan ada kelompok yang mempunyai potensi yang lebih dari daftar nama yang lain. Nah, di sini Anda perlu duduk bersama dengan upline Anda untuk menyeleksi dari daftar nama yang telah Anda tulis. Karena ada karakteristik-karakteristik yang bisa kita cari, yang sesuai, yang cocok, atau yang membuat suatu karakteristik yang membuat orang itu lebih cepat sukses di bisnis ini. Jadi sebenarnya ada satu proses seleksi yang perlu Anda ketahui. Dan Anda akan dibantu oleh upline Anda untuk menyeleksi dari daftar nama tersebut. Supaya apa? Supaya Anda lebih hemat waktu. Nah, jika dalam daftar nama Anda di sana Anda melihat kelompok yang lebih berpotensi daripada yang lainnya, maka lakukan bisnis ini dengan mereka terlebih dahulu. Karena dengan cara